nasta'inu. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Abdul Farid, Ahmad Adib, Ahnaf Abiyu, Ahmad Zaki, Alif, Afwan Raihan, Baihaqi, Bayu Asyadi, Danis, Lisan mana? Larissa, Galak, Gatfan, Karim, Malik, Hafid, Raditya Abayam. Mana Raditya? Anak Ibu, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Tapi sebelum itu, kita mengulang kembali pembelajaran yang lalu, tapi dengan cara kuis. Jadi pagi ini ada kuis, tapi kuisnya Ibu buat menjadi seperti games. Nah, jadi dijawab berkelompok ya. Yang barisan ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Games ini kita ada poinnya. Yang benar poinnya 10. Yang salah poinnya itu -5. Woi, kembali juga ya. Jawab nomor 1. Kelompok 2 jawab nomor 1. Bosi. Berarti Kami yang yang benar jawab nomor 3, yang salah jawab nomor 2. Kita mulai gamesnya. Pertanyaan pertama. Fisika kasih pemulai fisika. Setuju kelompok 2 semuanya? Ada jawaban pendapat lain dari kelompok lain? Mana tahu kalian benar? Jadi dapat +5. Tidak? Lanjut. Jawabannya apa? Jadi soal nomor 1 tentang hukum. Iya, untuk 1 Newton. Lanjut nomor 2 untuk kelompok 1 yang udah kita pelajari minggu lalu. C kak. C. Dari kelompok 3 mencuri jawaban. Woi, bisa sabar nggak? Bisa sabar nggak? Bisa sabar nggak? Kalau misalnya kelompok 1 ada jawaban berbeda dan benar, poin kalian tetap bisa diambil kok. C. Kalau kelompok 3 bisa mencuri poin. Jawabannya benar ya, C. Jadi kelompok 3 dapat +5. Kelompok 1 masih 0. Nih, kelompok 3 silahkan perhatikan. A. B.
Kalian lebih memilih sol dengan garis yang banyak atau sol dengan garis yang tidak ada garis gitu? Kenapa seperti itu? Iya, biar tidak licin. Berarti biar memperbesar gaya gesek. Dengan kita memperbesar gaya gesek, maka kita akan tidak mudah jatuh, ya kan? Gaya gesek ini dia ada dua, ada yang dapat memudahkan kita dan ada juga yang dapat merugikan kita. Kalau yang merugikan kita bagaimana? Contohnya ada yang tahu? Ada yang tahu gaya gesek yang merugikan? Sendal licin. Itu berarti nggak ada gaya gesek. Yang ada gaya gesek terus merugikan kita. Contohnya apa? Apa? Misalnya kita menggunakan roda persegi. Nah, kalau kita menggunakan roda persegi, payah kita mendorong benda kan? Makanya roda itu dibuat bundar, dibuat lingkaran supaya tidak ada gaya gesek, memperkecil gaya gesek. Nah, itu contoh gaya gesek yang merugikan. Nah, dari gambar ini, kemana arah gaya gesek? Kemana arah gaya gesek? Gaya gesek itu dilambangkan FG. Ada pertanyaan nih. Apa satuan gaya gesek? Siapa yang bisa jawab? N. Apa itu N? Newton. Ya, benar. Jadi semua gaya itu, apapun jenis gayanya, satuannya tetap Newton. Kemana arah gaya gesek nih? Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya atau arah gerak benda. Misalnya benda bergerak ke kanan berarti gaya gesek ke kiri. Kalau benda bergerak ke atas berarti gaya gesek ke statis itu koefisien gesek yang digunakan pada saat benda diam. Nah, benda diam itu dia juga memiliki gaya gesek apabila dia berada pada bidang yang kasar. Jadi dia diam, koefisien gesek yang digunakan adalah koefisien gesek statis atau diam. Kalau dia bergerak pada bidang yang kasar, koefisien gesek yang digunakan adalah mu k. Nih. Nah, ini lagi. Gaya itu lebih kecil daripada gaya gesek apabila benda itu diam. Nah, jadi dalam logikanya gaya gesek itu kan untuk apa ya, mempersulit benda bergerak kita bilangnya ya. Jadi kalau misalnya benda diam berarti gaya geseknya lebih. Lalu kalau benda bergerak berarti gaya geseknya lebih kecil. Digunakan mu k. Kalau dia diam digunakan mu s. Nah, jadi perbedaan antara kedua ini, mu k ini dia. Coba kita lihat pada contoh soal. Ini Bu tarik dulu ke atas. Coba baca soalnya Alif. Contoh soal 1. Ya. Pembalap dengan massa 10 kg berada di atas permukaan Jakarta. Ya. Tentukan besar gaya gesek statis maksimum yang dapat bekerja pada balap tersebut. Oke. Terima kasih Alif. Lalu kita gambarkan. Apa katanya lagi? Mu s. Mu s-nya 0,4. Lalu percepatan kalau gaya gesek statis, benda itu diam atau bergerak? Diam. Karena statis itu artinya diam. Kinetis itu artinya bergerak. Dah. Rumus FG apa tadi? Di sini nggak ada kan diketahui gaya normal. Nah, karena nggak diketahui gaya normal, bisa kita mencari gaya normal di sini? Bisa. Bagaimana caranya? Iya, karena benda diam, semua benda bermassa pasti memiliki gaya berat.
atas. Atas. Kenapa ke atas, Alif? Kita tinjau karena dia diam, kita menggunakan hukum Newton keberapa? 1. Sigma F Y sama dengan 0. Kenapa F Y? Karena dia dalam sumbu Y. Sama dengan 0. Rehan, kenapa kita buat dia sama dengan 0? Kenapa, Rehan? Syauki mau bantu? Kenapa, Rehan? Nggak tahu. Berdiri sebentar. Nih, Ibu kasih tahu. Sigma Fy sama dengan 0 karena benda tersebut diam. Dia bergerak hanya terhadap sumbu horizontal saja, sumbu X saja. Pada sumbu Y benda tersebut diam. Nah, tanya lagi ke Rehan supaya bisa duduk. Apa aja gaya yang bekerja pada benda ini, Rehan? Di sumbu Y? Gaya lah. Iya, gaya. Gaya normal. Gaya normal. Satu lagi. Gaya berat. Gaya berat. Nah, boleh. Ada gaya normal dan juga gaya berat. Tanya lagi ke Nabil. Nah, apa? Satu. Ada yang mau bantu Nabil supaya Nabil nggak buka? Karena W itu di bawah jadi minus. Nah, analogi dari si Fari benar. Karena W ini berlawanan arah dengan gaya normal, makanya dia bernilai negatif.